Kenapa menteri menerima secara bersamaan? Baik Denny Sumargo, Nopi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Hari ini kita laporkan. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi. Ini kasusnya Agus yang nggak kelar-kelar. Udah episode keberapa ya? Udah kayak panjang banget. Udah 2 bulan lebih, tapi ini nggak kelar-kelar ya. Hampir sebulan lebih ya. Hampir mau 2 bulan ya. Nah, ini kita lihat videonya seperti apa guys. Hari ini Gary kita laporkan. Waduh. Gary dilaporkan. Semuanya dilaporkan. Karena semuanya setelah kita dilaporkan. teliti proses pemindahan uang transfer yang awalnya mutasi itu dibujuk rayu dan dirayu-rayu dan pokoknya dalam tekanan Gary ya. Gary dilaporin ya? Iya, kita laporin. Kemudian akun faktual juga kita laporin terkait dengan ada yang mengatakan bahwa Farhad Abbas melaporkan donatur yang ada keguguran. Sudah dicek ke pengacara itu nggak ada surat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbondong-bondong dan berbodong-bodong. Berbondong-bodong rame-rame, walaupun yang bodong pun dia percaya. Bayangkan akun fiktif, akun hoax saja masih mampu mereka. Ayo jelekin Farhad Abbas. Hei faktual, tidak usah kamu bawa-bawa suku ya. Kau kita hajar secara hukum. Hajar, hukum jamin rakyat. Kalau donaturnya nggak mau ya, ini bisa jadi perkara juga. Samiun, dengar baik-baik noh. Dengar Oh, baik-baik. dengar. Yang picak kan mata lu, bukan telinga lu kan? Berarti masih bisa dengar tuh omongannya Mensos. Masa iya telinga lu ikut picak juga kayak mata lu kan kagak? Ayo. Kalau para donatur keberatan apabila dana yang didonasikan tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka akan jadi perkara. Itu kata Mensos loh. Itu kata Mensos. Bukan kata gue, bukan kata dia, bukan kata mereka. Kata Mensos. Nah lo. Hai. Makanya tuh dengar baik-baik. Yang picak kan mata lu, bukan telinga lu. Bener bang. Pesan dari untuk Agus. Cepet, apa lama? Mau cepet. Kalau kata istrinya sih Samiun biasanya cepet. Baru diliatin aja udah muntah. Cuman kalau berurusan dengan hal ini, sepertinya Samiun mau yang lama, gak suka yang cepet. Paham ya? Udah kecil cepet. Apa bos? Ya, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Meskipun anggotanya bapak itu 1000, ya Densu sama Novi ya nggak bakalan takut. Kenapa takut? Lagipun bapak itu aneh juga loh. Bapak ngomong nggak ada faedahnya. Bener gak ada faedah. Bapak itu sakit, ngomong jangan ngotot-ngotot. Jantung bapak itu sudah pakai ring. Ya, kalau bapak ngotot-ngotot seperti itu nanti bapak pingsan lagi seperti saat itu loh. Di tengah-tengah bapak ngomong ngotot-ngotot, tiba-tiba bapak KO. Aneh bapak ini, nantang Densu kalau berani suruh siram air keras, nanti akan bapak kasih itu mobil bapak yang seharga 3 miliar. Hello bapak, kasih aja tuh sama Agus. Ya, mobil bapak tuh lebih bermanfaat daripada bapak kasih si Novi sama si Densu. Lagipun ya nggak mau lah Densu sama Novi bapak tantang seperti itu, suruh siram air keras matanya. Memang Densu sama Novi bodoh atau bapak yang goblok? Kan kesalahpahaman, tapi Bukan keras buat Agus, orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Ayo. Selamat datang di Kementerian Sosial. Masukkan dulu Menteri buah-buahan kita. Ketemu di sini. Setiap undian itu harus ada dari Kemensos. Jadi dia itu untuk mengesahkan supaya undian itu berjalan dengan benar. Oh, kalau mana Kemensos bang? Nggak boleh, ada aturannya. Bahkan untuk donasi itu tidak bisa dilakukan secara perorangan.
Orang tuh banyak yang nggak tahu. Cuma Kemensos itu kan mungkin melihatnya dari banyak sisi. Makanya hari ini gue datang untuk banyak belajar. Tapi kalau donasi itu harus ada yayasan terkait yang memang berada di bawah naungan Kemensos itu. Menguasain banget Ya ya. kan? Betul. Soalnya pengetahuan hukum saya kurang, jadi saya belajar. Oke. Tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Berarti ada kekecewaan teh? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu. Dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu. Itu aja sih. Masa terintimidasi teh kemarin karena kan cowok-cowok semua teh cewek Enggak, sendiri. Kan, ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Kan kita juga ada di sebelah TP, kita laki-laki juga. Teh terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sesuai pasal-pasal dan Teh Novi juga sudah tahu seperti apa. Gitu. Oh kalau TP sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft TT di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya TT yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan TT seperti itu, kemauan TT sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini. Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin. Mayor Jenderal Indovi Helmi ini bapaknya SEBAN MPIP, lahir 10 November tahun 1971, adalah seorang perwira tinggi. Perwira tinggi guys. Kemarin sempat jabat tangan dengan tim kuasa para abang ingin bergabung sana sudah masuk. Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan kepada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf, saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan, akan tapi saya tidak bisa laksanakan itu. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Hah? Perjuangin Agus, aduh. Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Karena saya melihat di sini tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Itu tujuan utamanya. Udah deh, lu mendingan pakai ini deh bang. Lu begini, bang, om. Lu begini deh om. Nih, pakai nih begini om. Ya, gue pakai begini aja deh, dengerin lu beneran asli sumpah. Gue kasih konsep pala gue, bener. Puyeng, pala gue puyeng. Polemik. Kenapa jadi begini sih? Akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%, sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus, walaupun ada kolom yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada donatur itu sebesar 35 juta, dan yang untuk dipergunakan untuk penerima manfaat lain itu sebesar 125 atau 124 juta. Akan tapi ada 90% yang tidak memilih. Ini yang menyebabkan saya berpikir bahwa pendapat kalian gimana nih? Mungkin Om Brian lagi stres kali ya, nggak ada duit. Mungkin dengan Agus mendapatkan uang donasi, dia mendapatkan
secuil-cuil gitu ya, cipratan-cipratan uang dari donasi itu. Mungkin karena uang donasi itu kalau si Agus memenangkan bakal dibagi-bagi buat Farhad Abbas, buat Krisnamurti dan yang lain-lain guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah sependapat dengan aku? Tulis di kolom komentar seperti biasa, dan terima kasih buat kalian selalu nonton video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Semakin lo menolak bang, ya, semakin lo mengelak, ya, orang tetap akan menilai sikap dan perilaku lo ketika acara itu berlangsung, ya. Mau lu klarifikasi 100 juta kali, orang gak akan percaya, ya. Makanya ada pepatah, diam itu emas. Kalau ente kagak mau, ya, berlaku kelakuan netizen kayak netizen ke Agus jadi netizen ke elu, maka lu diem aja. Udah lu diem, kicep gitu. Nggak usah lu sibuk klarifikasi, nggak usah lu bikin status, apalagi status lu malah lebih jelas lagi lu condong kemana, ya. Lebih baik lu diem bang, diem itu emas, emas itu dikali lagi ngambang.